got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, 80 Halo teman-teman, selamat datang di vlog saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kebijakan dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Materi ini penting karena sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam keberhasilan organisasi maupun pembangunan suatu negara. Yuk simak penjelasannya sampai selesai. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan globalisasi membuat kualitas SDM harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan perencanaan yang terarah agar pengembangan sumber daya manusia dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya perencanaan yang baik, organisasi maupun pemerintah dapat meningkatkan kualitas kerja dan daya saing. Selanjutnya, kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat, kebijakan biasanya dibuat pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan pembangunan. Kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah yang digunakan untuk mengatur kepentingan masyarakat. Kebijakan ini bisa berupa aturan program ataupun keputusan yang menjadi pedoman dalam pelayanan publik. Kemudian, kebijakan pengembangan sumber daya manusia yaitu pedoman dalam meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi dan pengembangan karir. Terdapat tujuan agar sumber daya manusia menjadi lebih profesional, kompeten, dan mampu bersaing. Selanjutnya ada tujuan pengembangan sumber daya manusia antara lain meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan motivasi kerja, serta menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan daya saing. Jadi, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses menentukan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi jumlah maupun kualitas. Agar sesuai dengan kebutuhan organisasi di masa depan, perencanaan sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi seperti menentukan kebutuhan tenaga kerja, membantu proses rekrutmen, mendukung pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta membantu pengelolaan karir karyawan. Terdapat hubungan kebijakan dan perencanaan sumber daya manusia, yaitu kebijakan menjadi pedoman atau arah, sedangkan perencanaan menjadi langkah untuk menjadi tujuan tersebut. Jika keduanya berjalan seimbang, maka pengembangan sumber daya manusia akan lebih efektif. Jadi, peran sumber daya manusia memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi dan pembangunan bangsa. Sumber daya manusia menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan program, inovasi, dan meningkatkan produktivitas kerja. Faktor yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia. Dalam pengembangan sumber daya manusia terdapat beberapa pihak yang berperan. Yang pertama itu pemerintah, lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi atau instansi, serta masyarakat dan individu itu sendiri. Selanjutnya, ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia. Ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia mencakup bidang pendidikan, ketenagakerjaan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi, serta bidang sosial dan ekonomi. Waktu pelaksanaan yang tepat untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Semua tahap dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Tahapan-tahapan perencanaan dan pengimplementasian sumber daya manusia itu dimulai dari identifikasi kebutuhan sumber daya manusia, perumusan kebijakan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, hingga tindak lanjut dan perbaikan. Jadi dapat kita simpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi bahwasannya pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung pengembangan dan keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang jelas
dan perencanaan yang sistematis agar terciptanya sumber daya yang berkualitas, profesional, dan mampu bersaing. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai kebijakan dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan membantu teman-teman memahami pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Jangan lupa komentar dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.